Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 584 kita lihat saja nanti. Sebenarnya bukan hanya Ezra yang tidak percaya kepada Morgan, tetapi semua orang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Morgan barusan. Uang tunai 600 miliar tentu bukan sesuatu yang bisa diambil orang biasa dengan begitu saja. Chelsea berjalan di belakang Morgan dengan ekspresi tak berdaya, lalu mengulurkan tangannya untuk menyeret Morgan. "Morgan, apa yang kamu bicarakan? Jangan main-main di sini," kata Chelsea tak berdaya kepada Morgan. Hari ini Chelsea hanya ingin Morgan datang dan berpura-pura menjadi pacarnya, tetapi gadis itu telah berubah pikiran saat ini. Dia berpikir jika keluarga Lewis benar-benar memiliki masalah besar, maka dia harus mau berkorban. Gadis itu tidak lagi peduli siapa orang yang akan dia nikahi. Selain itu, dia juga tahu bahwa kata-kata Morgan barusan hanyalah bualan. Bagaimana mungkin Morgan bisa mengeluarkan begitu banyak uang padahal dia hanya sopir pribadi Jansen? Morgan tidak akan mungkin memiliki uang lebih banyak daripada kakeknya. Morgan mengatakan semua itu dengan santai. Jika dia benar-benar tidak dapat mengambil uang itu, tentu akan lebih memalukan. Morgan melirik Chelsea dan berkata dengan tenang, "Aku tidak bicara omong kosong, percaya padaku dan serahkan masalah ini padaku." Setelah mendengar kata-kata Morgan, Chelsea sepertinya merasa bahwa Morgan berbohong saat ini, jadi dia tidak bosan menahan diri untuk berkata dengan suara rendah, "Morgan, sebaiknya kamu pergi saja dulu." Morgan menoleh langsung ke Chelsea dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, "Kamu tidak percaya aku bisa mendapatkan uang tersebut sekarang juga?" Setelah mendengar perkataan Morgan, Chelsea langsung terdiam dan terlihat bingung, karena dia bisa merasakan bahwa Morgan sangat serius dan tidak bercanda sama sekali. Ekspresi wajah Morgan dan nada suaranya terdengar sangat percaya diri. Namun, Morgan hanyalah seorang sopir pribadi. Dia tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dalam waktu yang demikian singkat. Chelsea benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Chelsea menggigit bibirnya dan berbisik, "Aku percaya padamu, tapi..." "Baiklah, karena kamu percaya padaku, maka tidak ada masalah lagi. Tunggu sampai besok. Aku akan meminta seseorang mentransfer uang itu kepada kalian," si Morgan sambil tersenyum sebelum Chelsea menyelesaikan kalimatnya. "Kakek, aku merasa bahwa Morgan tidak sedang bercanda tentang apa yang dia katakan barusan. Jadi lebih baik kita beri kesempatan." Chelsea mengambil inisiatif untuk meyakinkan Henry. Henry duduk di sofa dan ragu-ragu selama beberapa saat. Dia berpikir apa yang dikatakan Morgan tadi juga masuk akal. Lagi pula meskipun Morgan benar-benar bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, tidak akan ada kerugian bagi keluarga Lewis. "Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan 1 hari. Jika kamu bisa membayar uangnya besok, aku tidak akan memaksa Chelsea untuk menikahi Daniel lagi, dan aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian berdua," tukas Henry dengan suara rendah. "Baiklah, karena Anda sudah setuju, maka aku tidak ada urusan lagi di sini. Aku pamit dulu," balas Morgan dengan santai, lalu langsung berbalik dan berjalan keluar villa. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Chelsea kemudian bergegas menyusul Morgan keluar dari villa. Sesaat kemudian, setelah Morgan dan Chelsea keluar ruangan, Ezra berjalan ke arah Henry dan berkata pelan, "Ayah, apa ayah tidak terlalu ceroboh? Bagaimana ayah bisa percaya dengan apa yang dikatakan Morgan?" "Ayah, kupikir Morgan jelas pembohong. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu? Jangankan dia yang hanya sopir, bahkan orang terkaya di Bondowoso pun tidak akan bisa mengambil uang sebanyak itu dengan mudah, kan? Tentu saja aku tahu anak ini tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Akan tetapi jika aku tidak menyetujuinya sekarang, Chelsea juga tidak akan menyerah. Jadi aku pikir lebih baik setuju dulu dan tunggu sampai anak ini tidak bisa mendapatkan uang besok. Dengan begitu Chelsea juga akan menyerah." "Baiklah kalau begitu, ayah. Aku akan mendengarkan ayah."
Ezra mengangguk ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi, setelah terdiam beberapa saat, Ezra tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi, tapi bagaimana jika anak ini bisa mengeluarkan uang itu? Henry menghela napas pelan, lalu berkata, bukankah lebih baik jika dia benar-benar bisa mengeluarkan uang itu? Lagi pula, sebenarnya aku tidak suka terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang dari keluarga Celino, hanya saja sekarang aku benar-benar tidak punya cara lain selain melakukan itu. Ezra ragu-ragu sejenak dan pada akhirnya tidak bicara. Tentu saja kita tidak bisa menaruh semua harapan pada anak ini. Daniel mengundang Chelsea makan siang besok. Beritahu Chelsea dan minta dia pergi menemui Daniel untuk makan siang, tandas Henry menambahkan. Ezra mengangguk setelah mendengar ucapan sang ayah dan menjawab dengan nada tak berdaya. Baik ayah. Aku tahu. Di sisi lain, setelah Chelsea mengantar Morgan keluar dari villa, Marsha bergegas bertanya dan menghampiri Chelsea dan Morgan dengan penuh semangat, bagaimana? Kak Chelsea, apa ayah dan kakekmu percaya? Apa mereka tidak lagi memaksamu menikahi Daniel CBN itu? Ayah dan kakek tidak terlalu meragukan identitas Morgan, tetapi mereka juga tidak setuju jika bersama Morgan, kecuali Chelsea ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak mengatakan sisanya. Lupakan, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Chelsea dengan lembut melambaikan tangannya, lalu menatap Morgan dan bertanya dengan suara rendah, Morgan, bisakah kamu benar-benar mendapatkan uang itu? Morgan berkata kepada Chelsea sambil tersenyum tipis, sepertinya kamu masih tidak percaya padaku. Morgan mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menepuk bahu Chelsea, lalu berkata dengan santai, jangan khawatir, Chelsea. Aku sudah berjanji padamu, jadi aku pasti punya cara untuk mendapatkan uang itu. Besok, kamu bisa menunggu kabarku, dan jangan terlalu mencemaskannya. Oke. Baiklah kalau begitu. Aku akan mempercayakan masalah ini padamu. Chelsea setuju, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, dan berkata dengan lembut, sekarang sudah larut malam. Kalian berdua harus kembali dan istirahat. Marsha Tamoak sedikit gelisah dan bertanya dengan cemberut, Kak Chelsea, apa benar-benar tidak ada masalah lain? Apa kamu akan baik-baik saja? Ini rumahku, apa yang bisa terjadi padaku? Chelsea tersenyum tak berdaya, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu taksi, mempersilahkan Morgan dan Marsha masuk ke mobil. Setelah taksi pergi, Chelsea tidak bisa menahan diri untuk menghela napas, lalu berbalik dan berlari ke dalam villa. Saat ini, Chelsea tampaknya menggantungkan harapannya pada Morgan, jika Morgan benar-benar bisa memberikan uang itu, tentu saja itu yang terbaik. Akan tetapi jika Morgan tidak dapat mengambil uang itu, maka dia tidak punya pilihan lain selain menikahi Daniel. Beberapa menit kemudian, Chelsea kembali ke villa. Setelah memasuki villa, Chelsea melihat bahwa Ezra telah pergi, sedangkan Henry sedang duduk di sofa dan melihat TV.